Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya gelar musyawarah pimpinan daerah pertama Aisyah Kota Surabaya periode 2022-2027 di Aula AR Fahrudin SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya gelar Muspimda pertama untuk periode 2022-2027 di Aula AR Fahrudin SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Di awal kegiatan Muspimda, PDA Kota Surabaya melakukan prosesi penyerahan hadiah lomba yang telah dilakukan selama bulan Ramadan lalu sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga yang berprestasi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pembukaan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Surabaya, Basnas, Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kemenak Kota Surabaya, PWA Jawa Timur, PDM Kota Surabaya, dan beberapa ormas lainnya. Bertemakan dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan Kota Surabaya berkeadilan, diharapkan dapat semakin memicu semangat perempuan Aisyah Kota Surabaya maupun warga Kota Surabaya untuk semakin berkemajuan dan berkeadilan. Ketua PDM Kota Surabaya Muhammad Ridwan mendukung penuh program Aisyah Kota Surabaya, utamanya di bidang pendidikan yang dimana akan mendirikan boarding school untuk santriwati. Pertama, menyampaikan selamat atas dilaksanakannya Muspimda ke-1 oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Semoga dengan Muspimda yang ke-1 ini dengan Aisyah berkemajuan, kemudian Aisyah mencerahkan, ya, kemudian Aisyah wani. Maka pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mendukung penuh program-program Aisyah. Yang pertama terkait dengan program pendidikan, Aisyah Kota Surabaya ini mau mendirikan Aisyah Boarding School yang ada di Menganti, luas tanahnya 3.000 meter persegi lebih. Ini tentunya adalah langkah awal bagi Aisyah Kota Surabaya untuk bisa mendirikan sekolah tingkat menengah. Nah, yang ada ini sekarang ini kan hanya tingkat TK. Maka kita dorong agar itu bisa terwujud sehingga nanti menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah kalau ingin memondokkan putrinya. Ini khusus putri loh ya. Ini cukup di Aisyah Boarding School yang ada di Menganti milik pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Sementara itu, Ketua PWA Jawa Timur Rukmini berharap PDA Kota Surabaya dapat meneruskan program prioritas yang telah ditetapkan dan dikawal dengan sungguh-sungguh agar menjadi barometer di seluruh Aisyah se-Jawa Timur. Harapan kami dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur bisa meneruskan apa yang menjadi program prioritas dari penataan, pendataan, dan pendanaan. Nah, karena organisasi itu butuh sumber dana, maka dari agenda yang ingin membuat sekolah boarding school Aisyah yang sudah direncanakan, ya ini memang harus dikawal dengan sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Aisyah Surabaya itu harapan kami bisa jadi barometer dari seluruh pimpinan daerah yang ada di Jawa Timur, karena dari secara ini strateginya, geografisnya dekat dengan pimpinan wilayah, ya. Dan mudah-mudahan nanti sekolahnya ya SMP Aisyah SMA dan juga diawali dari SD ya. Jadi walaupun tidak satu kampus tapi semua mudah-mudahan diparingi sehat semuanya, nggih, begitu. Dan selamat, mudah-mudahan dari hasil musda menghasilkan program-program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh khususnya masyarakat di Surabaya. Kegiatan Muspimda Aisyah Kota Surabaya ini juga mendapat dukungan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surabaya yang menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh panitia undangan dan musyawirin yang hadir.
Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Solo Kuro Lamongan gelar gebiar lomba kreativitas Nasyiah di PAUD Aisyah Solo Kuro. Gebiar Lomba Kreativitas Nasyiah Gelora merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PCNA Solo Kuro Lamongan dalam rangka menyemarakan Milad Nasyiatul Aisyah ke-94. Kegiatan yang diikuti oleh peserta dari seluruh ranting Nasyiatul Aisyah cabang Solo Kuro ini juga turut dihadiri oleh Arika Karim, Ketua PDNA Lamongan, dan Husnul Akib, anggota DPRD Jawa Timur. Emi Ramawati, Ketua Cabang Nasyiatul Aisyah Solo Kuro, menyampaikan tujuan kegiatan Gelora ini adalah untuk proses pengkaderan agar kader Nasyiatul Aisyah yang ada di ranting semangat untuk berorganisasi, terutama di cabang Solo Kuro. Jadi perlu kami sampaikan terkait tujuan kegiatan ini, Gelora Gebiar Lomba Kreativitas Nasyiah adalah untuk proses pengkaderan agar teman-teman kader Nasyiah yang ada di ranting-ranting semangat untuk terus ikut berorganisasi, terutama di cabang Solo. Jadi semangatnya tetap menggelora. Senada dengan itu, Ketua PDNA Lamongan Arika Karim mengapresiasi kepada para kader Nasyiah yang antusias mengikuti seluruh perlombaan dengan gembira sebagai pemicu cabang lain untuk bisa menghidupkan lagi kiroh bernasyiah. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan Gelora ini, gebiar lomba kreativitas Nasyiatul Aisyah, kami dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Lamongan turut berbahagia memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Solo Kuro. Hal ini merupakan upaya merawat kader, karena kita tahu bahwa ada satu jenis lomba yang tidak biasa di Nasyiatul Aisyah, yaitu lomba bola voli. Ini merupakan upaya teman-teman dari pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Solo Kuro menjadikan sebuah kaderisasi yang tetap berjalan, yang memang kita tahu bahwa kader terbanyak yang Nasyiatul Aisyah adalah di Solo Kuro, maka upaya-upaya itu senantiasa dilakukan oleh pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Solo Kuro. Acara ini juga menghadirkan pembicara dari anggota DPRD Jawa Timur, Husnul Akib. Akib menuturkan bahwa kegiatan ini sangat mencerahkan dan insya Allah akan muncul generasi dengan kreativitas yang luar biasa dari perempuan-perempuan Nasyiah yang tangguh. Luar biasa untuk Nasyiatul Aisyah Solo Kuro. Kegiatan pagi ini kegiatan yang sangat mencerahkan, sehingga akan insya Allah akan muncul sebuah generasi ke depan dengan kreativitas yang luar biasa yang disemangati oleh para perempuan Nasyiah yang tangguh. Insya Allah dengan ketangguhan anggota Nasyiatul Aisyah akan punya nilai peradaban yang luar biasa. Kegiatan ini menjadi upaya PCNA untuk menumbuhkan semangat dan kekompakan dari seluruh kader Nasyiatul Aisyah, terutama di cabang Solo Kuro. Indri Cahya, Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 105 peserta mengikuti pengukuhan kader dasar Tapak Suci Pindah 026 Lamongan, Angkatan 2025. Kegiatan digelar di Aula PDM Lamongan pada Ahad 18 Mei 2025. Sebanyak 105 peserta mengikuti kegiatan pengukuhan kader dasar Tapak Suci Pimda 026 Lamongan yang digelar di Aula PDM Lamongan pada Ahad pagi. Acara dihadiri oleh para anggota Pimda 026, perwakilan Pimcaps Lamongan, serta para pendekar termasuk pendekar besar Tapak Suci Ahmad Kasui Torif. Dalam acara pengukuhan ini, para peserta yang telah menyelesaikan tahapan latihan dinyatakan sebagai kader dasar dan diminta untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam berlatih. Ketua Tapak Suci Pimda 026 Lamongan, Khairul Muslimin, berharap setelah menjadi kader dasar, terus berlatih lebih giat, dengan harapan bisa meraih juara di berbagai kejuaraan dan membawa nama baik Tapak Suci Lamongan. Khairul Muslimin juga menekankan tak hanya berfokus pada prestasi, peserta juga diingatkan untuk selalu menjaga sikap sebagai pesilat muda Tapak Suci yang berjiwa tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Saya atas nama Bimda 026 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Lamongan mengucapkan selamat dan sukses untuk tahun ini. Mudah-mudahan kader kita di Kabupaten Lamongan untuk Tapak Sucinya semakin maju, semakin gegap gempita untuk melaju bersama Bapak Muhammadiyah dan seluruh ordom di Kabupaten Lamongan, sehingga kita sukses dalam menjalankan amanah yang dibebankan, yang diamanatkan kepada kita semuanya untuk hidupilah Muhammadiyah. Itu aja. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi kader yang militan di Muhammadiyah. Sementara itu, Pendekar Besar Tapak Suci Ahmad Kasui Torif berpesan setelah menjadi kader dasar, jangan sampai malas latihan, terus berlatih sampai menjadi pendekar. Jangan gampang terpancing masalah dengan perguruan lain. Selalu tenang dan jaga nama baik Tapak Suci. Rahmat, berkah, maunah dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimda 026 Kabupaten Lamongan ini adalah mendapatkan prestasi kejuaraan tingkat wilayah Jawa Timur, menjadi juara umum 2. Dengan demikian maka kami selaku pembina, selaku pendekar besar tetap akan kita tingkatkan prestasinya itu, dan betul-betul kita mempunyai satu dasar yang sangat kokoh kuat, adalah kuatul akidah. Ini kita bina betul, kekuatan akidahnya adalah merupakan satu tauhid, dan kuatul akhlakul karimah, yaitu pribadi, etika yang sangat bagus. Di samping itu pula adalah kuatul istimaiyah, tentang kebersatuan. Ini sangat diperlukan. Kemudian tetap kita harus punya idul ilmi, kekuatan ilmu, karena ilmu itu merupakan satu isim ma'rifat, isim nama ma'rifat pengetahuan. Jadi tidak berarti kemudian tapak sucinya maju, akan tapi belajar sekolahnya atau di fakultasnya ini adalah kemudian malas, tidak, tapi betul-betul akan tetap kita bina semuanya itu, sehingga dengan bekal-bekal ilmu yang mereka miliki ini tidak akan menyalahgunakan mereka, tidak akan disalahgunakan, dan tetap akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja dan kapan saja. Karena Tapak Suci itu merupakan satu putra Muhammadiyah, sudah barang tentu adalah organisasi otonom daripada Muhammadiyah. Jadi harus bisa meneladani dan bisa memberikan satu contoh suri tauladan yang bagus terhadap saudara-saudaranya perguruan silat yang lain. Ini kami harapkan. Acara pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi para kader untuk terus berkontribusi aktif dalam perguruan, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.